Saya akan menceritakan romantisme sejarah masa lalu, di mana pada waktu Islam menguasai daerah Spanyol atau Isban, yakni dataran Eropa di sebelah barat di semenanjung Iberia sana. Pada Islam menguasai daerah situ terdapat suatu kekhalifahan yang begitu masyhur atau terkenal dan mendirikan negara dengan nama Andalusia. Andalusia pernah mencapai titik kejayaannya. Terdapat salah satu kota terkenal dan juga menjadi pusat kota yang bernama Cordoba, diambil dari kata Cordobi. Salah satu kota yang melahirkan aktivitas, juga mencetuskan beberapa ilmuwan dan dokter terkemuka. Salah satunya adalah Ibnu Rushd yang menghasilkan karya besar. Contohnya Kitabul Kulliyat fit Tibb, yaitu buku yang membahas tentang filsafat dalam ilmu kedokteran. Lambat laun kitab ini juga bisa menjadi referensi jadi tolak ukur atau acuan di peradaban dunia barat atau peradaban ilmu barat. Di bidang obat-obatan juga ada tokoh yang bernama Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad al-Ghafiqi. Salah satu karya terkenalnya adalah Al-Adawiyah Al-Mufradah yang membahas tentang uraian tentang berbagai macam obat. Terdapat juga Abu Zakaria bin Awam dengan karyanya yang berjudul Filahat yang membahas tentang berbagai macam uraian tentang obat. Nah, itu salah satu tokoh atau contoh-contoh tokoh ilmuwan dan beberapa cendekiawan yang bisa melahirkan karya dan menginspirasi dari dunia Islam pada saat Islam menguasai Spanyol, semenanjung Iberia yang dulu dikenal dengan nama Andalusia. Selanjutnya dalam bidang pertanian, Andalusia sudah mengenal cara irigasi dan saluran-saluran air. Dengan pembangunan irigasi yang baik, mereka dapat membangun kebun-kebun tebu, kapas, padi, jeruk, anggur, dan sebagainya. Kemajuan dalam bidang ini membawa kemakmuran dan kesejahteraan kepada masyarakat. Karena kemajuan ekonominya, Andalusia mampu membangun beberapa kota yang begitu megah dan mempunyai banyak bangunan monumental. Ini karena pemimpinnya yakni Abdurrahman III membangun kota Cordoba sebagai pusat pemerintahan Andalusia, dan juga ketika membangun itu pembangunannya begitu integral atau holistik. Perkantoran, perpustakaan, jalan-jalan, taman, istana dibangun dengan semegah dan seindah itu oleh sang pemimpin ini. Kota termegah yang lain yaitu bernama Az-Zahra yang dibangun oleh Abdurrahman III juga. Dan juga kota Granada yang begitu cantik dan megah. Alhambra juga salah satu kota termegah pada masa Andalusia dulu. Kembali lagi ke kota Cordoba. Di kota Cordoba kita bisa mengenang bahwa dahulu mempunyai perpustakaan pertama dan termasyhur pada saat itu, yaitu Universitas Cordoba. Universitas ini memiliki kampus yang luas sekali dan megah bangunannya. Dibangun oleh Al-Hakam kedua, yaitu Abdurrahman III. Jadi banyak sekali beberapa ide cetusan monumental, bangunan, legasi yang ditinggalkan oleh Raja Abdurrahman III, pemimpin Andalusia pada waktu itu. Selain kemajuan di bidang ilmu pengetahuan ataupun bangunan-bangunan yang menunjang untuk kegiatan belajar atau ilmu pengetahuan, terdapat juga karya-karya pada zaman Andalusia di bidang seni, seperti seni arsitektur, seni desain, dan itu bisa kita buktikan ketika kita mengenang keindahan Masjid Cordoba dan juga dibangun pada masa Abdurrahman III. Pada zaman Andalusia ini
kita bisa membayangkan pada saat itu begitu megah dan begitu antusiasnya dunia Islam dalam perhatiannya kepada ilmu pengetahuan, bahwasanya Islam dan ilmu pengetahuan tidak bisa dipisahkan. Ketika terdapat oknum yang mengaku ustadz bahwasanya kita tidak usah belajar matematika, kita tidak usah belajar geografi, dengan dalih tidak akan dibawa mati, tidak mendapatkan pahala, itu tentunya salah besar. Justru kita sebagai umat Islam harus mengisi waktu kita dengan belajar, dengan mencari ilmu sedalam mungkin, sebanyak-banyaknya, agar minat di bidang kita masing-masing dapat tercapai, dan ketika kita sudah menjadi orang, kita bisa membuktikan bahwa umat Islam, bahwa seorang muslimin ialah seorang yang fokus pada bidangnya dan jaya pada bidangnya. Pada akhirnya tidak mentergantungkan kepada pihak siapapun dan tidak menyalahkan ke pihak manapun. Umat Islam sadar akan introspeksi, sadar akan mawas diri, muhasabah, dan tolabul ilmi atau gairah untuk menuntut ilmu, mencari ilmu sebanyak mungkin, sedalam mungkin. Karena itulah Allah telah memerintahkan pada turunnya ayat pertama kali pada Nabi Muhammad, yaitu bacalah, Iqra, surat Al-Alaq ayat pertama. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk membaca. Jadi bisa kita kontekstualkan pada zaman sekarang, kalau Allah sendiri memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk membaca, maka kita harus memanfaatkan fitur-fitur ilmu pengetahuan, bisa dalam bentuk buku, artikel, jurnal, dan itu berbasis ilmu pengetahuan yang valid dan tidak mengandung unsur kebohongan. Mari kita gairahkan semangat membaca, semangat menggali ilmu pengetahuan sebanyak mungkin agar membanggakan dunia Islam dan mengembalikan kejayaan Islam seperti masa silam.